bentuk yang pertama, bentuk kalau nilai mutlaknya hanya ada satu di ruas kiri. Kemarin contoh angkanya X-1 sama dengan 2. Bentuk X-1 sama dengan 2 itu kalau diperumum atau bentuk umum untuk sembarang bilangan itu adalah bentuk 1. Yaitu bentuk Fx mutlak sama dengan C, di mana C-nya harus lebih dari sama dengan 0. Fx itu maksudnya kan fungsi dari X yang memuat variabel gitu ya. Itu dimutlakkan sama dengan C atau konstanta. Konstanta itu kan nilai ya, angka yang lebih dari atau sama dengan 0 seperti itu. Kemudian bentuk kedua kemarin juga sudah, yaitu bentuk X plus 1 mutlak sama dengan X min 2 mutlak gitu kan. Nah ini kalau diperumum seperti kalau yang diterangkan di slide PowerPoint-nya, diperumum bentuk 2. Kita menyebutnya bentuk 2, yaitu bentuk Fx mutlak sama dengan Gx mutlak. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk fungsi X yang dimutlakkan itu sama dengan bentuk fungsi G, sama-sama bentuk fungsi X, bentuk ini Fx, ini Gx yang juga dimutlakkan. Nah, kemudian yang terakhir ini yang akan kita bahas pada video ini, yaitu bentuk ketiga. Nah nanti kita sebut saja bentuk 3 gitu ya. Bentuk 3 itu adalah Fx mutlak sama dengan Gx, tetapi Gx-nya itu tidak dimutlakkan. Nah, tetapi harus dipastikan Gx-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Karena kan yang namanya tanda mutlak itu nilainya kan selalu positif atau 0, maka nanti langkahnya itu harus dipastikan dulu Gx-nya itu. Nah, ini dipastikan dulu. Harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena ini bentuk X. Kalau ini kan C, ini C lebih dari sama dengan 0, kita langsung melihat dari angkanya kan bisa, oh nilainya 2. 2 itu ya udah kita langsung lihat. Tapi kalau ini bentuk X itu kan kita belum tahu dia lebih dari 0 atau enggak, maka harus dipastikan. Iya, saya beri tanda penekanan. Nah, kalau masih belum jelas juga kita ke contoh ya. Contoh bentuk 3. X plus 16 mutlak sama dengan X plus 4. Ini saya nyontoh di PowerPoint yang sudah saya buat biar sama jawabannya. Kalau kita membuat contoh lain kan mencocokkan jawabannya itu agak susah kan. Nah, kali ini kita buat contoh yang sama dengan yang di PowerPoint. Nah, selesaikan. Maka seperti yang tadi saya bilang, harus dipastikan dulu X plus 4 sama dengan, pastikan X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Atau kalau kita pindah ruas, oh berarti X itu harus lebih dari sama dengan min 4. Plus 4-nya pindah ruas jadi minus. Nah, baru kemudian kita selesaikan ini dengan boleh cara 1, cara 2 ya. Kalau kemarin kan ada cara 1 itu dengan
pakai definisi X mutlak atau cara 2 menguadratkan kedua ruas. Nah, kita pakai dulu cara 1 coba ya. Nanti hasilnya sama atau tidak. 2x plus 16 mutlak, kalau pakai cara definisi kan berarti dia mempunyai dua nilai, yaitu positifnya ya x plus 4 atau negatifnya yaitu min x plus 4. Nah, ada dua nilai kan ini. Ketika 2x plus 16 itu sama dengan x plus 4, maka nilainya, kita pindah ruas ya, 2x plus 16 itu ini kita pindah ruas, min x min 4 sama dengan 0, berarti 2x min x tinggal x plus 16 min 4 tinggal plus 12 sama dengan 0 ya, atau x sama dengan min 12. Terus yang berikutnya ketika dua x plus 16 itu nilainya min x plus 4. Yang pindah ruas x-nya ke kiri menjadi 2x plus x sama dengan ini min 4, 6 plus 16 pindah ruas jadi min 16, berarti ini 3x itu sama dengan min 20 atau x sama dengan min 20 per 3. Nah, kira-kira mana yang merupakan penyelesaian? Jadi kemungkinan penyelesaiannya itu ada dua, x sama dengan min 12 ataukah x sama dengan min 20 per 3. Tapi ingat, harus dipastikan x-nya itu lebih dari atau sama dengan min 4. Nah, ada nggak dari 2x ini yang lebih dari atau sama dengan min 4? Ini kan kurang dari min 4 ya, x sama dengan min 12. Berarti ini tidak memenuhi penyelesaian. Kemudian min 20 per 3 itu berapa? Min 20 per 3 itu 6, min 6, ya, min 6,33. Enggak lebih dari ini kan? Maka ini juga tidak memenuhi penyelesaian. Berarti HP-nya menggunakan cara 1, HP-nya itu adalah himpunan kosong. Ya. Atau seperti ini kan juga ada ya tandanya, karena sama-sama tidak memenuhi, begitu kan. Ini untuk cara pertama. Cara kedua, kalian bisa mengkuadratkan kedua ruas. Itu bisa kalian dikuadratkan terus diakar itu ya, 4. Terus kemudian tanda akarnya
2-nya biar hilang itu dikuadratkan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, karena ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan. Seperti itu. Maka apa? 2x plus 16 dikuadratkan menjadi apa? 4x kuadrat plus 16 kali 2 32 64x plus 16 kuadrat. 16 kuadrat berapa? 256. 256 sama dengan x plus 4 kuadrat menjadi x kuadrat plus 8x plus 16. Kita pindah ruas semua, tinggal 3x kuadrat plus berapa? 64 8 berapa? 64 dikurangi 8 56 ya. 56x plus 200 dikurangi ini 240 sama dengan 0. Seperti ini ya. Nah, kalau kalian mencari akar-akarnya, ini ya 3x kuadrat ya, akar-akarnya 3x dan x ya. Ini hasilnya 20 sama bagi 20 12 ya. Nah, jadi nanti kalau kalian faktorkan hasilnya seperti ini ya, atau pakai rumus ABC ya boleh. Ya, tapi ternyata kan cara 1 dan cara 2 lebih simpel mana? Cara 1 ya kan? Karena kalian tidak perlu membuat dalam bentuk kuadrat dan tidak perlu memfaktorkan yang butuh waktu. Maka ini 3x plus 20 menjadi x sama dengan min 20 per 3 atau x sama dengan min 12. Nah, setelah dapat nilai x, kalian harus pastikan ini kembali ke langkah 1. Berarti HP-nya apa, ada nggak yang memenuhi x lebih dari min 4? Nggak ada kan? Ini tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi ya. Min 12 ya kurang dari min 4. Maka HP-nya seperti tadi pakai cara 1 sama hasilnya, yaitu HP-nya adalah himpunan kosong. Nah, seperti ini. Tidak mempunyai penyelesaian. Udah kok onong ini bareng.